Jumiati, saya bekerja di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berada di subkoordinator pengembangan kompetensi dasar dan kader pemerintahan daerah. Ini di pelatihan dasar CPNS Golongan 3 angkatan 21 ini ya. Gelombang kedua pelatihan latsar di Bondowoso. Untuk pelaksanaan pelatihan dasar ini mulai tahun kemarin ini sudah menggunakan model blended learning ya. Nah, ini tahapannya. Ada 4 tahapan, yaitu pertama MOOC, yaitu belajar mandiri, ya. Yang kedua ada distance learning. Distance learning itu ada 2, yaitu pembelajaran daring dan melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian BKTBT, yang terakhir yaitu pembelajaran klasikal. Ini tahapannya. Nah, yang tadi yang bukan termasuk kurikulum itu adalah ini ada 3 yang masuk orientasi, yaitu overview kebijakan, dinamika kelompok, dan review kebijakan. Ini tahapan yang kedua latsar di Bondowoso, dimulai tanggal 21 Maret sampai dengan 6 Juni 2022. Pelatihan dasar ini lamanya adalah 74 hari atau setara dengan 647 jam pelajaran. Nah, 74 hari ini dibagi menjadi 4 tahapan. Ini tadi yang saya sampaikan. Tapi 74 hari ini tidak dimulai 21 Maret. Ini saya maksud 21 Maret ini dimulainya distance learning, yaitu yang ada widya iswaranya, ada tutornya. Sedangkan kenapa kok enggak saya hitung mulai dari pembelajaran mandiri? Karena pembelajaran mandiri atau MOOC itu pelaksanaannya kapan saja bisa. Tapi ini ada ketentuan harinya, tahapan-tahapannya itu. Jadi 74 hari itu meliputi ini. Yang pertama yaitu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu dihitung 16 hari. Tapi tidak sampai 16 hari peserta sudah selesai atau sudah mempelajari MOOC. 16 hari ini setara dengan 48 jam pelajaran. Yang kedua yaitu distance learning. Distance learning pertama itu distance learning yang ada widya iswaranya, ya, ada tatap maya ya dengan widya iswara itu selama 22 hari setara dengan 217 jam pelajaran. Yang ketiga distance learning-nya yaitu peserta melakukan aktualisasi di tempat kerjanya masing-masing selama 30 hari, kurang lebih 30 hari dengan jumlah jam pelajaran 320 jam pelajaran. Yang keempat yaitu klasikal. Klasikal yang sekarang ini di tempat pelatihan itu waktunya 6 hari setara dengan 62 jam pelajaran. Nah, ini tadi 16 ini yang pelajaran mandiri. Yang ini. 16 hari itu yang MOOC, 22 itu yang distance learning, yang tatap maya dengan widya iswara, 30 itu yang melakukan aktualisasi di tempat kerja, dan yang 6 adalah waktu klasikal. Nah,
ini waktu pembelajaran. Ini pagi sudah mulai ya, ada senam di sini. Ini ada makan pagi, ya ini sudah mulai ya. Jadi pembelajarannya itu sampai malam, tapi tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari. Ini yang malam, ini hari ketiga nantinya yang ada materi bela negara. Tapi tidak menuntut kemungkinan nanti panitia bisa mengumpulkan di malam harinya. Sedangkan yang ini untuk waktu istirahat ada coffee break 2 kali, ada isomanya 2 kali. Kalau coffee break, peserta tidak bisa kembali ke asramanya karena waktunya cuma 15 menit ya, dikasih waktu 15 menit. Tapi ini kan ada yang coffee break yang sore, ini nanti bisa diatur ya. Nanti bisa bergantian, ini waktunya sholat asar kan ya. Bisa diatur ke panitia atau widya iswaranya. Bisa nanti pembelajarannya dimapatkan sehingga tidak sampai terlalu sore, jadi masih bisa sholat asar. Kalau isoma ini bisa kembali ke asramanya. Tuh. Dan selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai regulasi, ya. Regulasi pelatihan dasar diatur di undang-undang atau peraturan pemerintah. Jadi diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sedangkan PP-nya Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Di sini di undang-undang ini menjelaskan mengenai aparatur sipil negara, sedangkan di PP-nya menjelaskan tentang pegawai negeri sipil. Jadi di undang-undang ini kenapa disebut aparatur sipil negara? Menjelaskan tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil di sini dijelaskan ada 2 ya di undang-undang, jadi PNS dan P3K. Di sini di pasal 63 dijelaskan ya, CPNS wajib mengikuti masa percobaan. Jadi CPNS yang lulus administrasi itu wajib mengikuti masa percobaan. Masa percobaannya itu apa? Yaitu mengikuti pelatihan yang terintegrasi ya. Nah, seperti ini tadi pelatihan latsar ya. Pelatihan apa? Pelatihan terintegrasi itu yaitu pelatihan yang memadukan antara klasikal dengan non klasikal. Jadi kalau kata wajib berarti CPNF harus ya mengikuti pelatihan ini. Di pasal 64 dijelaskan pemerintah wajib mengikutkan CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan. Jadi kata wajib, jadi yang membiayai adalah pemerintahnya, bukan peserta ya. Peserta tidak boleh untuk itu ya membayar biaya pelatihan. Jadi ini tanggungan pemerintah. Ya. Meskipun Bapak Ibu ini 2019 ya. Formasi 2019. Ya, tapi Bapak Ibu harus berterima kasih ya dengan pemerintahnya karena pada hari ini sudah mengikuti pelatihan dasar CPNS. Di pasal 65 dijelaskan
dalam berproses ke PNS, CPNS berproses ke PNS itu ada syaratnya, yaitu syaratnya apa? Lulus pelatihan, yaitu maksudnya adalah pelatihan dasar ini. Apabila tidak lulus, apakah bisa mengulang? Nah, dalam pelatihan dasar ini hanya diikuti 1 kali, ya. Pelatihan ini hanya diikuti 1 kali. Gimana kalau tidak lulus? Apakah bisa mengikuti angkatan berikutnya? Tidak bisa. Lulus berarti akan dicoret CPNS-nya. Ya, akan dicoret CPNS-nya. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 5. Begitu juga diatur di PP Nomor 17 Tahun 2020. Secara teknis akan dijelaskan di Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Secara teknis lagi, di sana nggak kelihatan. Di stop terus di search. Maaf ya, tadi kelihatan kecil ya. Baik. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi secara teknis diatur di Keplan nomor 13 garing K1 garing PDP 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ya. Apa aja yang diatur di sini? Nah, itu peserta. Pesertanya diatur, yaitu peserta yang sudah lulus administrasi, yaitu dibuktikan dengan terima SK CPNS. Yang kedua yaitu pengajar atau widya iswara, juga diatur yaitu telah mengikuti workshop sosialisasi tentang pelatihan dasar. Kemarin sempat agak tertunda pelaksanaan ini yang semula akan saya jadwalkan Januari, ternyata karena ada perubahan agenda dan widya iswaranya itu harus mengikuti workshop lagi, maka tertunda. Jadi kalau ada perubahan pun, meskipun sudah mengikuti workshop, harus mengikuti workshop lagi apa yang perubahan tadi. Yang di sini perubahannya dengan tahun kemarin, itu di sini perubahannya ada 2, yaitu agenda 2 dan 3. Yang dulu agenda 2 dikenal dengan istilah aneka, singkatan aneka, sedangkan yang sekarang dikenal dengan istilah berakhlak. Dan agenda yang ketiga, yang dulunya itu 2 materi, sekarang jadi dulunya 3 materi, sekarang jadi 2 materi, yaitu Smart ASN dan ya ada 2 ya, Smart ASN dan government gitu ya. Pelayanan, kalau dulu ada pelayanan publik, sekarang dihilangkan. Sedangkan yang ketiga yaitu penyelenggara. Penyelenggara juga diatur, yaitu penyelenggaranya harus sudah mengikuti TOC dan MOT. Yang keempat,
Kurikulum juga diatur, ada 2 kurikulum ya, nanti akan saya jelaskan. Dan lembaga diklat pelaksanaan ini harus juga diatur, yaitu lembaga diklat yang terakreditasi. Jadi nanti kalau penyelenggaranya itu bukan lembaga diklat terakreditasi, maka untuk sertifikatnya itu tidak ada nomor kode registrasi dari lembaga administrasi negara. Nah, jadi untuk Bondowoso ini makanya bekerja sama dengan lembaga diklat terakreditasi yaitu BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nah, ini tadi ya, tadi pesertanya, ini Widya Iswaranya, jadi dari Widya Iswara BPSDM Jawa Timur, dari pejabat di lingkungan Bondowoso dan atau dari TNI atau Polri. Nah, tujuan pelatihan ini adalah membentuk PNS yang profesional, yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh ini, dapat menunjukkan sikap dan perilaku bela negara, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, yaitu dapat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga peserta mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Sasarannya yaitu terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Ya, ini kompetensi yang diharapkan Permentah, yaitu setelah CPNS ini mengikuti pelatihan ini, yaitu ada 4, yaitu peserta diharapkan dapat mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya. Ya, di sini kurikulum Latsar itu ada 2, yaitu 1 kurikulum pembentukan karakter PNS. Kurikulum pembentukan karakter PNS ini ada 4 tahapan, ya. Ada tahap pertama agenda sikap perilaku bela negara, yang kedua agenda nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government, dan yang keempat adalah agenda habituasi. Nah, ini yang kedua yaitu kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ini ada 2, kompetensi teknis umum administrasi dan kompetensi teknis substansi. Di sini untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di sini nanti ini kemarin apakah sudah dikasih form penilaian dari panitia? Apakah sudah dikumpulkan untuk penguatan kompetensi nilai bidang tugas ini? Sudah dikumpulkan ke panitia? Kalau belum, segera ya dikumpulkan ke panitia, soalnya ini mau direkap oleh panitianya. Nah, ini untuk mata pelajarannya ya. Untuk sikap perilaku bela negara ini ada 3 materi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer, ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini nilai-nilai dasar PNS yang dulu disingkat dengan aneka, sekarang ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang disingkat dengan berakhlak. Yang ketiga yaitu
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ada 2 materi, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, ini ya materi jadwal pelajarannya. Mungkin sudah dibagikan oleh panitia. Ini karena pembukaannya jadi 1, jadi ini tadi tidak secara seremonial ya, acara pembukaan langsung materi ini ya, overview. Ini tahapan-tahapannya, pelatihan, jadwal pelatihannya. Nah, ini juga ada bimbingan ya. Ini saya mengingatkan ya. Ini di klasikal ini ada 2 kali bimbingan ya. Nanti kalau ada bimbingan, setelah bimbingan ya, kalau ada mungkin ada hal-hal baru dari coach ya, mungkin ada perubahan apa, tolong segera infokan ke mentornya ya. Kenapa? Karena mentor nanti waktu seminar itu sebagai pendukung aktualisasi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti waktu seminar ya mentornya dikasih kesempatan oleh coach untuk memberi tanggapan, ternyata mentornya menjawab tidak tahu atau kurang apa gitu ya, jangan sampai, karena itu akan mengurangi nilai dari pengujinya. Hati-hati ya, tolong kalau ada apa-apa dengan bimbingan, ada perbaikan untuk yang diinfo dari coach, tolong infokan juga ke mentornya agar mentornya tahu. Ya, ini kalau C ini ceramah ya. Ini ada ceramah MTSL hari ini ya. Besoknya ada ceramah core value dan empower branding ASN. Ya, ini dan hari ketiga. Nah, hari ketiga ini ada pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara. Ini pengajarnya dari TNI atau dari Polri ya. Ini pakaiannya tidak hitam putih lagi ya. Entah ini kalau di Bondowoso apa juga ada baju bela negara yang warna kaki itu. Ya, nanti kalau ada pakaiannya itu ya, ini kalau hari ketiga. Hari keempat ini ada ceramah lagi, ada bimbingan lagi. Nah, ini hari kelima ya, hari kelima adalah hari penentu, yaitu evaluasi aktualisasi seminar terakhir ya. Dalam mengikuti seminar terakhir ini, tolong siapkan betul-betul ya, jaga kesehatan betul-betul. Waktunya tinggal 6 hari ya, pergunakan betul-betul, jaga kesehatan ya. Tolong ya, jaga kesehatan betul-betul agar waktu seminar ini dapat terselenggara dengan lancar ya. Tuh. Ini hari kelima, hari keenam itu adalah penutupan, tapi di Bondowoso nanti penutupannya di akhir. Ya. Nah, ini untuk kode sikap perilaku. Ini saya lempati aja ya. Saya jelaskan aja. Ya, untuk evaluasi peserta ya itu komponen-komponen yang menyangkut evaluasi itu ada 4 ya. Ada 4 komponen, yaitu 1 sikap perilaku ya, yaitu sikap perilaku ini bobotnya 15%. Nah, bobot 15% ini 5% dari instansi Bapak Ibu ya. Ini juga tolong segera untuk nilai sikap perilaku tolong segera dikumpulkan di panitia ya, karena mau direkap juga. Ya, tolong nilai sikap perilaku dan nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas segera dikumpulkan ke panitia. Jadi untuk sikap perilaku 5% dari instansi peserta, 10% dari penyelenggara. Nah, ini
Untuk yang 10% ini juga menyangkut yang di MOOC ya. Jadi MOOC itu kan ada dua, ada yang dapat piala ya, itu ada di sana di MOOC itu tersedia ada 50 ya. Mudah-mudahan ini semua dicapai oleh peserta semua ya, karena ini mempengaruhi nilai sikap perilaku ya. Makanya ini bobotnya di sini ya. Kalau ini yang ada 50 piala itu ya, ini ada di sini. Ini termasuk penilaian sikap perilaku. Jadi kalau memperolehnya 50 trofi, otomatis nilai sikap perilakunya adalah 100 yang di MOOC ya, tuh. Dan yang lainnya juga waktu diselearning dan waktu klasikal ini. Jadi bobotnya 10%. Yang kedua yaitu akademik. Akademik ini ada dua. Ini 20% ya, 10% yang ada di MOOC, ya, 10% yang waktu distance learning, yaitu waktu ada studi kasus. Ya. Bagi peserta yang MOOC-nya nilai akademiknya itu belum lulus, tolong ya segera. Nah, kenapa? Maksudnya yang belum lulus itu gimana? Yaitu passing grade-nya untuk nilai itu ya, passing grade-nya adalah 70,01. Ya, jadi bagi yang nilainya masih rendah dan belum disubmit, tolong diselesaikan. Setelah itu segera disubmit ya. Untuk nilai akademik yang MOOC sebenarnya itu terakhirnya adalah sebelum seminar aktualisasi. Tetapi kalau bisa waktu klasikal ini nilai akademik yang di MOOC segera disubmit ya, karena juga mau direkap oleh panitia. Ya, itu bobotnya 10% dan yang distance learning itu 10%. Yang ketiga yaitu aktualisasi. Aktualisasi 50%, yaitu seminar yang waktu distance learning, seminarnya itu rancangan itu bobotnya 20%, sedangkan yang nanti yang hari kelima aktualisasi bobotnya 30%. Ya. Jadi totalnya 50%. Yang keempat yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya. Kompetensi teknis bidang tugas ini bobotnya 15% ya. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Ini adalah komponen yang dihitung dapat menentukan kelulusan, yaitu ada 4 komponen. Nah, ini ada kualifikasi ya, ada kualifikasi sangat memuaskan, skornya itu 90,01 sampai 100, kalau memuaskan 80,01 sampai 90, cukup memuaskan itu 70,01, 80, kurang memuaskan. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa passing grade nilai itu adalah 70,01. Bagaimana kalau nilainya di bawah itu? Ya, jadi nanti ini ya. Ini memenuhi batas nilai kelulusan, passing grade-nya adalah 70,01. Apabila dari kriteria nilainya belum memenuhi, maka akan diberi kesempatan untuk memenuhi batas nilai kelulusan, yaitu peserta akan dikasih waktu untuk melakukan remedial. Remedialnya itu apa? Ya, dari habis hasil rapat, ya, ini kecuali ini ya. Untuk sikap perilaku ini yang ada remedialnya adalah evaluasi akademik ya, evaluasi akademik apabila nilainya kurang dari 70,01 maka peserta dikasih waktu 1 minggu
setelah pelatihan berakhir. Apabila nilai evaluasi pelaksanaan aktualisasinya yang kurang dari 70,01, maka dikasih kesempatan juga 1 minggu setelah pelatihan berakhir. Setelah 1 minggu, ini akan diadakan rapat lagi. Apabila masih peserta memperoleh nilai di bawah 70,01, maka maka peserta bersangkutan dinyatakan tidak lulus pelatihan dasar. Maka dari itu, pergunakan waktu tinggal 6 hari ini, pergunakan betul-betul ya, manfaatkan betul-betul ya. Ini tinggal sedikit ya, tinggal sedikit aja yang dilalui ya. Tolong jaga kesehatan, patuhi semua aturan-aturan yang ditentukan oleh panitia dan Widya Iswara ya. Ya, saya doakan semua bisa lulus semua ya, tidak ada yang mengikuti remedial ya. Semua bisa lulus semua, nilainya memuaskan dan sangat memuaskan. Baik, ini ya, nanti kalau sudah lulus akan dapat sertifikat dan dengan KRA nasional. Kenapa disebut KRA nasional? Karena kode registrasi alumni ini adalah secara nasional, yaitu se-Indonesia. Apabila tidak lulus akan diberikan surat keterangan, dan apabila dinyatakan lulus dan memperoleh dan 3 peringkat terbaik akan diberikan piagam penghargaan. Dan ini ya, saya mohon bantuannya untuk masing-masing peserta untuk cross-check data peserta ya, data pribadi, yaitu melalui ya di smartbankom.lan.go.id ya, yaitu dengan user dan password NIP masing-masing. Ingat, ini cross-check data, bukan mengubah ya, beda loh ya, mengubah dengan cross-check data. Kalau cross-check data itu kalau namanya mungkin kurang i gitu ya, ya ditambahi i. Jangan misalnya di situ itu ada namanya besar semua ya di huruf kapital, terus diubah huruf besar kecil, jangan ya. Ini cuma cross check data, bukan mengubah, ya. Nih, tolong. Nih. Nah, ini juga ini kan untuk cross check data dan upload foto, ini nanti akan dipasrahkan ke peserta masing-masing. Untuk pas foto, yaitu ukurannya ini ya di bawah 1 MB, ya dengan format JPG. Ini ya fotonya yang diupload, latar belakang merah. Ini pakaiannya, pakaian putih, lengan panjang, dasi hitam, menggunakan atribut lengkap, ya. Dan bagi yang berhijab menggunakan jilbab polos warna putih, ya, tidak menutupi atribut. Ya, ini cross-check data. Tapi ini nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Ratna ya. Nanti kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, monggo Mbak Ratna. Mungkin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan terkait proses penerbitan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah aplikasi dari LAN Smart Bankom. Jadi aplikasi ini berbeda dengan
LMS Kolabjar, Bapak Ibu. Kalau Kolabjar hanya pada saat proses pembelajaran, tapi Smart Bangkom ini untuk proses sertifikat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak kalah pentingnya karena sertifikat ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan, melaksanakan Latsar CPNS Bapak Ibu sekalian untuk berproses menjadi PNS. Jadi ini adalah tampilan awal dari Smart Bangkom. Nanti monggo dicek datanya, bisa login melalui smartbangkom.lan.go.id menggunakan user NIP dan password NIP Bapak Ibu tanpa spasi. Nih, tampilan awalnya nanti untuk cross check data seperti yang sudah dijelaskan Bu Lili tadi, silakan pilih di My Profile pojok kanan atas ini. Pilih My Profile, setelah itu upload foto terlebih dahulu, upload foto sesuai yang disampaikan tadi, berukuran di bawah 1 MB dalam format JPG dan berlatar belakang warna merah. Setelah itu lanjut ke update profil. Silakan dicek mulai dari NIP Bapak Ibu, jadi tanpa merubah format yang sudah ada. Kalaupun ada penambahan atau ada kesalahan, tetap menggunakan format yang sudah ada. Jadi NIP tanpa spasi, nama menggunakan huruf kapital, tempat tanggal lahir, penulisan seperti biasa ini, di depannya saja yang huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Untuk tanggal lahir, mungkin di sini nanti dilihat bulannya dulu Bapak Ibu. Jadi setelah bulan, tanggal, setelah itu tahun. Apabila nanti ingin merubah, lebih baik menggunakan button kalender yang tersedia agar tidak salah memilih tanggal dan bulannya. Jadi jangan langsung diganti tanggal, diketik angka ya Bapak Ibu, tapi diklik button kalender yang tersedia. Setelah itu ada jenis kelamin, agama, jabatan, pangkat, golongan, email, dan asal instansi. Khusus asal instansi memang ketentuan dari LAN yaitu pemerintah Kap titik Bondowoso. Seperti itu. Jadi memang ketentuan dari LAN pemerintah Kap titik Bondowoso. Jangan dirubah instansi Bapak Ibu sekalian nanti. Kecuali alamat instansi silakan disesuaikan dengan alamat instansi Bapak Ibu, alamat jalannya, jalan apa, seperti itu. Terakhir ada nomor telepon, nanti disesuaikan nomor telepon yang aktif, yang saat ini sedang digunakan. Apabila dirasa sudah cukup, perbaikan datanya, silakan klik Save Change, nanti akan otomatis data Bapak Ibu sekalian tersimpan dan terupdate apabila ada perubahan. Terakhir di pojok kiri atas ada e-sertifikat. Nanti apabila sertifikat sudah terbit, sudah ditandatangani oleh Kepala BKD, baik Bondowoso maupun BPS dan Jawa Timur, nanti akan segera diinformasikan oleh panitia. Bapak Ibu bisa mengunduh secara mandiri soft filenya di e-sertifikat Smart Bangkom ini. Nah, nanti akan muncul tanda tangan sertifikat, enggak apa-apa, nanti memang tulisan tangan kosong, nanti diklik saja, tampilannya akan seperti ini. Jadi di lembar pertama itu nanti yang tanda tangan Kepala BPSDM Jawa Timur, di lembar kedua yaitu Kepala BKD Kabupaten Kota, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo silakan. Kabupaten, kapnya disingkat, kemudian Bondowoso. Nah, untuk penulisan alamat itu apakah juga ada aturannya
Nggih. Untuk alamat instansi silakan diisi sesuai alamat yang tertera di apa ya? Mungkin kayak di kop surat Bapak Ibu kan sudah tertulis ya jalan alamat instansi Bapak Ibu apa. Disesuaikan saja. Kalau memang di situ disebutkan sampai dengan desa, kecamatan ya monggo disesuaikan, ditulis sesuai alamat yang sudah ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Itu. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ini aja kejadian umumnya yang sering terjadi, masalah-masalah yang saya bahas. Yang pertama, sudah upload foto, merasa upload foto di Smart Bangkom, tapi kenapa kok nggak muncul gitu. Itu bisa dicek kembali. Yang pertama, kemungkinan ukurannya yang terlalu besar, jadi tidak bisa tersimpan di aplikasi ini. Yang kedua, atau formatnya yang tidak JPG. Jadi Bapak Ibu, JPEG dan JPG itu berbeda, gitu, bukan sama gitu. Jadi yang dipastikan format dalam bentuk JPG. Itu nanti bisa dikonvert secara online, banyak aplikasi yang convert file foto, nanti dirubah dulu sebelum diupload, seperti itu. Jadi terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, sertifikat ini bisa diproses kalau semua foto, data sudah diupload Bapak Ibu. Foto sudah diupload dalam satu kelas, satu angkatan. Jadi satu saja yang belum upload foto otomatis mempengaruhi proses penerbitan sertifikat dalam satu angkatan gitu. Jadi mohon kekompakannya, kerjasamanya, saling mengingatkan satu sama lain, jangan ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik. Kalau sudah ada fotonya, monggo segera diupload dan sertifikat Bapak Ibu segera akan kami proses gitu. Oke. Saya rasa cukup sekian informasi tentang Smart Bangkom ini. Nanti saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah jelas? Ya. Baik, ya. Jadi nanti ya ini kejadian-kejadian yang lalu-lalu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah project data sudah upload semuanya ya, mungkin sudah selesai penutupan ya, setelah penutupan gitu nanti di cross check lagi ya, dibuka di sertifikat itu. Nanti kalau kelihatan seumpamanya loh sudah saya betulkan kok masih itu ya, tolong sampaikan ke panitia. Dan nanti kalau ada mungkin sertifikatnya itu terjadi korup, maksudnya itu di tanda tangan yang depan itu sama tanggal itu kadang ada yang numpuk gitu ya, nggak secara ya, ada tumpuk-tumpuk gitu ya, namanya aplikasi ya, ada kejadian itu, tolong infokan ke panitia biar nanti panitia info ke BPSDM Jawa Timur sehingga nanti akan di-refresh lagi ya. Jadi tolong sebelum sertifikat itu tertandatangani oleh BKD Bondowoso ya, tolong dicek betul-betul ya, jangan sampai nanti sudah tanda tangan semuanya ternyata ada yang usul ada namanya kurang, ada yang judul aktualisasinya kurang apa itu jangan sampai ya. Nanti kalau sudah tertandatangani semua terus ada masih yang komplain, ada kekurangan, ada kesalahan apa, itu nanti sertifikat tidak bisa terlayani dengan lancar ya, karena sertifikat ini kalau sudah tertandai semua, ini kalau ada kesalahan lagi, ini prosesnya ke lembaga administrasi negara. Tapi kalau sertifikat ini belum ditandatangani dan ada kesalahan, ini Jawa Timur, Provinsi BPSDM Jawa Timur masih bisa merefresh lagi, mengubah lagi bisa. Tapi kalau sudah ada tanda tangannya, ada kesalahan,
prosesnya akan lama. Jadi lapor ke lembaga administrasi negara. Nah, lapor ke lembaga administrasi negara itu tidak langsung ditangani ya, karena lembaga administrasi negara itu pun tidak hanya menangani Jawa Timur aja, jadi se-Indonesia. Jadi kami mohon kerjasamanya agar untuk cross check itu tadi ya, sertifikat dicek betul-betul agar nanti kalau sudah cek betul-betul sudah betul-betul benar, infokan ke panitia biar ditandatangani BKD Bondowoso, langsung setelah itu dikirim ke IPSDM Jawa Timur. Kalau sudah proses itu nanti akan segera terbit sertifikat yang sempurna. Jadi yang sudah ada tanda tangan kedua belah pihak itu sudah bisa dipakai. Kalau sertifikatnya sudah itu, maka Bapak Ibu bisa segera berproses untuk menjadi PNS ya, PNS penuh. Yang sekarang dapat 80% ya. Nanti kalau sudah PNS akan 100%. Makanya itu tadi biar tidak terjadi kendala-kendala untuk sertifikat, biar lancar semua, tolong kerjasamanya. Baik, kalau sudah paham semua, saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ibu, ya.